Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di video kali ini kita akan presentasi mengenai perkembangan kreativitas peserta didik. Tapi sebelum presentasi, aku akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Mercy Zafira. Halo. Lalu ada Tias Putri Ramadhani. Halo. Lalu saya sendiri, Lianti Purwaningsih, dan berikutnya ada Chandra Kirana. Halo. Lutfiah Intan. Hai. Febriana Sari. Halo. Dan terakhir ada Endang Kuswanti. Halo guys. Nah, sekarang kita belajar sama-sama yuk, mohon disimak ya. Jadi, kita akan belajar 4 poin perkembangan kreativitas. Yang pertama, ada kreativitas dan teori belahan otak. Yang kedua, ada perkembangan kreativitas. Yang ketiga, ada karakteristik peserta didik yang kreatif. Dan yang keempat, ada tahap-tahap perkembangan kreativitas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Febriana. Pertama, kreativitas dan teori belahan otak. Teori belahan otak dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu otak kiri atau left hemisphere. Convergent thinking, berpikir dengan tipe convergent artinya berpikir dengan cara analitis, yaitu sebuah cara berpikir yang bersifat logis dan sistematis. Yang kedua, otak kanan atau right hemisphere. Divergent thinking adalah metode cara berpikir untuk menghasilkan ide-ide kreatif dengan cara mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya. Perbedaan ringkas antara otak kiri dan otak kanan dalam berpikir. Otak kiri atau kecerdasan emosional, logis berurutan, rasional, analitik, objektif, dan melihat bagian. Sedangkan otak kanan atau kecerdasan intelektual, acak, intuitif, holistik, sintetis, subjektif, dan melihat keutuhan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Kirana. Oke, terima kasih Febriana. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu perkembangan kreativitas. Pada usia dini, menurut Danim tahun 2017, pada usia ini perkembangan kognitif anak memperlihatkan kecenderungan suasana intuitif atau perasaan, kecenderungan alamiah, sikap meniru dari orang dewasa, dan lingkungan. Pada usia ini, anak akan tampil sangat egosentris. Kemampuan mengembangkan kreativitas sudah mulai tumbuh karena anak sudah mulai mengembangkan diri dan berkemampuan memiliki masa lalu dan masa yang akan datang dengan jangkauan tertentu. Dan slide selanjutnya akan diterangkan oleh Endang Kuswanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Chandra Kirana. Slide selanjutnya adalah usia sekolah dasar. Menurut Danim, tahun 2017, pada usia ini anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret disertai dengan berkembangnya rasa ingin tahu atau curiosity yang cukup kuat. Menurut Piaget dan beberapa pakar lainnya, faktor memungkinkan semakin berkembangnya kreativitas itu adalah yang A. Kemampuan berimajinasi tentang sesuatu, meskipun masih memerlukan bantuan objek-objek konkret. Yang B. Kemungkinan berpikir logis dengan bentuk sederhana. Yang C. Kemampuan menampilkan operasi-operasi mental. Yang D. Berkembangnya kemampuan memelihara identitas diri. Yang E. Meluasnya konsep tentang ruang sudah semakin meluas. Yang terakhir adalah kesadaran akan adanya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Slide selanjutnya. Usia sekolah menengah pertama. Menurut Danim, tahun 2017, pada usia ini interaksi anak dengan lingkungan semakin meluas. Demikian juga dengan pergaulan dan teman sebaya dan dewasa. Faktor yang mendukung perkembangan ini adalah yang A. Kemampuan mengkombinasikan tindakan secara proporsional berdasarkan pemikiran logis. Yang B. Kemampuan melakukan kombinasi objek-objek secara proporsional berdasarkan pemikiran logis. Yang C. Pemahaman relatif tentang ruang dan waktu.
Yang D. Kemampuan memisahkan dan mengendalikan variabel-variabel dalam menghadapi masalah yang kompleks. Yang E. Kemampuan melakukan abstraksi relatif dan berpikir hipotesis. Yang F. Kemampuan menunjukkan keidealan diri pribadi. Yang G. Kemampuan menguasai bahasa abstrak. Yang H. Kemampuan merefleksikan masa depan. Dan yang terakhir adalah kemampuan membedakan aneka fenomena dan objek. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tias. Karakteristik peserta didik yang kreatif. Ciri-ciri kreativitas menurut Utami Munandar 1992. Yang pertama, senang mencari pengalaman baru. Yang kedua, memiliki keasyikan dalam mengerjakan tugas yang sulit. Yang ketiga, memiliki inisiatif. Yang keempat, memiliki ketekunan yang tinggi. Yang kelima, cenderung kritis terhadap orang lain. Yang keenam, berani menyatakan pendapat dan keyakinannya. Yang selanjutnya, selalu ingin tahu, peka atau perasa, energik dan ulet, menyukai tugas-tugas yang majemuk, mempunyai rasa humor, memiliki rasa keindahan, berwawasan masa depan, dan penuh imajinasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mercy Takir. Terima kasih Tias. Ciri-ciri kreativitas menurut Carl 1988, yaitu memiliki disiplin diri yang tinggi, memiliki kemandirian yang tinggi, cenderung sering menentang otoritas, memiliki rasa humor, mampu menentang tekanan kelompok, lebih mampu menyesuaikan diri, senang berpetualang, toleran terhadap ambiguitas, memiliki toleran terhadap hal-hal yang membosankan, menyukai hal-hal kompleks, memiliki kemampuan berpikir divergen yang tinggi, memiliki memori dan atensi yang baik, memiliki wawasan yang luas, mampu berpikir periodik, memerlukan situasi yang mendukung, sensitif terhadap lingkungan, memiliki rasa tahu yang tinggi, memiliki nilai estetik yang tinggi, lebih bebas dalam mengembangkan integrasi peran seks. Next slide please. Ciri-ciri kreativitas menurut Peirce 1976 dan Torrens 1981. Menurut Peirce yaitu 1. Memiliki dorongan atau drive atau kemauan yang tinggi, memiliki keterlibatan yang tinggi, memiliki ketekunan yang tinggi, cenderung tidak merasa puas terhadap kemapanan, memiliki kemandirian yang tinggi, bebas dalam mengambil keputusan, menerima diri sendiri, senang humor, memiliki institusi yang tinggi, cenderung tertarik kepada hal-hal yang kompleks. Sedangkan menurut Torrens yaitu toleransi terhadap ambiguitas, bersifat sensitif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yang besar, tekun dan tidak mudah bosan, percaya diri dan mandiri, merasa tertantang oleh kemajuan dan kompleksitas, berani mengambil resiko, dan berpikir divergen. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi. Terima kasih Mercy. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kreativitas. Next slide, please. Salah satu tugas guru adalah membantu atau memfasilitasi perkembangan peserta didiknya. Perkembangan potensi peserta didik bersifat kontinu dan menggunakan tahapan tertentu. Menurut Danim 2017, tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut. 1. Penyadaran atau consciousness akan imajinasi. Peserta didik yang kreatif memiliki banyak imajinasi. Imajinasi dapat berupa ide kreatif yang perlu diinternalisasi agar dapat mentransformasikan mimpi menjadi realitas. Keinginan untuk mewujudkan realitas ini yang disebut dengan kesadaran untuk bertindak kreatif. Yang kedua ada persiapan atau preparation. Peserta didik berusaha mengumpulkan informasi atau data untuk memecahkan masalah sehingga menjadi tindakan kreatif. Dengan bekal ilmu yang dimiliki peserta didik, berusaha menjajaki berbagai kemungkinan jalan yang dapat ditempuh untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga ada inkubasi atau incubation. Peserta didik seolah-olah melepaskan diri untuk sementara waktu dari masalah yang dihadapinya, dalam pengertian tidak memikirkannya secara sadar.
melainkan menghadapinya dalam alam prasadar. Yang keempat, ada iluminasi atau illumination. Peserta didik mulai membangun proses psikologi untuk mempersiapkan diri bagi transformasi tindakan kreativitas gagasan baru yang dimilikinya. Yang kelima, ada verifikasi atau verification. Gagasan yang telah muncul dievaluasi secara kritis dan konvergen serta menghadapkan pada realitas. Pemikiran dan sikap spontan harus diikuti oleh pemikiran selektif dan sengaja. Kemudian yang terakhir ada tindakan kreatif atau creative action. Peserta didik melakukan tindakan nyata atas ide-ide kreatif atau imajinasinya, sehingga mewujudkan kenyataan yang dikehendaki. Sekian presentasi dari kami. Tunggu guys, presentasinya udah selesai nih. Masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar perkembangan kreativitas peserta didik loh. Hah, pertanyaan apa tuh? Apa aja tuh? Nih ya, pertanyaan pertama. Kira-kira bagaimana sih cara anak mengembangkan potensi dari otak kanan maupun otak kiri? Ada yang tahu nggak guys jawabannya apa? Oh, kalau itu aku tahu. Jawabannya adalah, kan di dalam otak manusia memiliki otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kanan ini berfungsi sebagai pengembangan emotional function atau EQ dalam kehidupan sehari-hari. Otak ini berhubungan dengan seni, kreativitas, dan ekspresi. Sedangkan otak kiri sangat dominan dalam fungsi verbal, logika, dan komputasi. Atau bisa dibilang otak kiri merupakan pusat dari intelligent quotient atau IQ. Dan contoh-contoh kegiatan untuk meningkatkan fungsi otak anak itu diantaranya 1. Ajak anak membaca buku favoritnya. 2. Berhitung dengan alat peraga. 3. Ajak anak untuk melakukan kegiatan seni. 4. Kenalkan anak dengan puzzle atau permainan simulasi lainnya. 5. Membuat jurnal harian agar anak dapat belajar cara menyampaikan informasi secara runtut. Dan yang terakhir, ajarkan anak untuk hidup rapi dan disiplin. Dan latihan ini harus dilakukan ketika umur anak masih sedini mungkin ya. Oke, terima kasih. Jawaban kamu keren dan bagus banget. Tunggu. Masih ada pertanyaan lain lagi nih. Langsung aja ya aku bacain. Selain teori-teori yang kita baca tadi, masih ada nggak sih kira-kira teori lain dari para ahli yang menjelaskan tentang perkembangan kreativitas? Waduh, teori lain ya. Oh ya, ada nih dari Kak Maulotakis. Dia itu ahli psikologi humanistik. Dia itu menyatakan bahwa kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain. Selain itu juga ada dari Rhodes. Dia itu katanya umumnya kreativitas didefinisikan sebagai person, process, place, and product. Jadi keempat P ini saling berkaitan, yaitu pribadi yang kreatif melibatkan diri dengan proses kreatif dan dengan dorongan dan dukungan dari lingkungan menghasilkan produk yang kreatif. Itu teorinya yang saya tahu. Aku juga mau nyebutin yang lain juga nih. Ada menurut Hulbeck 1945, yaitu creative action is a imposing of one on whole personality on the environment in a unique and characteristic way, di mana tindakan kreatif muncul dari keunikan dan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya. Terus sama menurut Steinberg 1988, yaitu kreativitas merupakan titik pertemuan yang khas antara 3 atribut psikologis, yaitu inteligensi, gaya kognitif, dan kepribadian atau motivasi. Wah, jawabannya tepat dan akurat banget. Tapi terakhir guys, kira-kira apa aja sih cara-cara kalian mengembangkan kreativitas kalian sendiri? Contohnya ya, kalau aku dengan baca buku sama lipat-lipat kertas origami. Seru aja gitu, bikin otak makin fokus. Nah, kalau kalian gimana? Kalau aku biasanya membaca sebuah buku terlebih dahulu dan biasanya juga memanfaatkan teknologi kayak dengan menonton YouTube gitu, lalu aku menerapkannya seperti membuat sesuatu hal.
Kalau aku dengan menggunakan media pembelajaran video, karena menurut aku itu akan lebih mudah untuk memahami materi pelajaran, dan juga itu juga akan dapat memacu kreativitas aku. Dan juga aku juga membuat mind mapping. Saat membuat mind mapping, kita bisa dengan menggunakan gambar apapun yang kita suka dan dengan warna yang kita suka. Kalau aku sih biasanya suka dengan bermain game seperti puzzle pada game online dan game online lainnya. Karena dengan permainan mampu menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat aplikatif untuk diri saya. Kalau aku sih karena suka menggambar dan mengedit, biasanya biar makin berkembang tuh biasanya sering buka aplikasi Pinterest. Di situ kan banyak gambar-gambar, jadi banyak gambar yang bisa menginspirasi aku. Jadi nanti aku tuh tinggal menggambar dan suka nonton video pendek sehingga bisa diedit-edit. Ya, seperti itu. Oh gitu, bagus banget tuh Endang. Kalau aku sih sekarang lagi suka bikin kerajinan dari tanah liat. Selain seru, bisa ningkatin kreativitas juga. Wah, kalau aku sih kurang lebih nonton series atau movie fantasi, main game teka-teki, dan kadang kalau ada waktu luang, aku pakai untuk coba melakukan kegiatan baru. Wih, mantap banget nih jawaban-jawabannya. Semoga kita semua bisa makin semangat buat terus belajar untuk kepentingan di masa depan. Terima kasih semuanya. Waktunya kita pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.